Halo kawan aksi, selamat datang di PPID Menjawab. Kali ini kita kembali membahas terkait dengan pengelolaan data dan informasi yang ada di KPK. Apa kabarnya Mbak Ye? Alhamdulillah baik, sehat. Kabar baik ya Mbak ya. Nggak ada sengketa-sengketa yang ada di KPK nih Mbak? Ada telah. Ada ya? Ada sengketa informasi ada. Sengketa informasi pasti. tetap ada ya. Oke Mbak. Nah Mbak Ye, mungkin sebelum kita membahas terkait dengan sengketa informasi ini, bisa kita kaitkan dulu nih konteks kita bahwa hari ini kita akan bahas sengketa informasi ya Mbak Ye ya. Nah pertanyaan yang pertama mungkin siapa saja nih kira-kira yang bisa menjadi pemohon informasi di PPID KPK Mbak? Iya. Sebenarnya semua publik atau masyarakat bisa memberikan permohonan informasi kepada KPK gitu ya, asal memenuhi persyaratan sesuai yang dipersyaratkan oleh PPID begitu. Jadi sebenarnya semua masyarakat bisa. Semua masyarakat bisa informasi, ya, tidak terkecuali siapapun itu ya. Mbak Ye, lalu bagaimana prosedur ketika masyarakat ataupun pemohon informasi membutuhkan informasi, bagaimana channelnya ataupun cara mereka meminta? Iya, untuk informasi yang mau ditanyakan atau dimohonkan kepada KPK itu bisa disampaikan lewat beberapa channel. Ada juga yang datang langsung ke gedung KPK juga boleh. Tetapi sebelum memberikan permohonan informasi, semua pemohon informasi harus menyertakan KTP gitu ya, atau tanda pengenalnya, dan kemudian memberikan apa saja informasi yang akan diminta dari KPK. Oke, seperti itu. Berarti tadi ada email, bisa datang langsung, kemudian lewat website juga bisa ya. Betul. Kemudian untuk pemohon informasi ini Mbak Ye, berapa lama teman-teman bisa mendapatkan respon begitu? Iya, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, itu ada ketentuannya memang. Jadi kami sebagai badan publik itu bisa memenuhi permintaan informasi, memprosesnya gitu ya selama 10 hari. 10 hari Jadi kerja, 10 hari kerja, 10 hari kita kerja. proses dulu permintaan informasinya. Kemudian kalau kita tidak bisa memenuhi dalam 10 hari itu, sebenarnya masih ada tambahan lagi 7 hari kerja. 7 hari kerja, oke. Ya, tetapi ketika kita belum bisa memenuhi yang 10 hari kerja, yang pertama itu kita harus informasikan ke pemohon informasi gitu. Apa alasannya kita belum bisa memenuhi atau membutuhkan waktu untuk perpanjangan lagi. Oke, berarti ada dispensasinya dari 10, kemudian ketika belum bisa kita menginformasikan begitu ya Mbak ya. Kemudian ada tambahan 7 hari. Iya, tambahan waktu. Nah Mbak Ye, kemudian gimana nih proses ketika pemohon informasi ini ditindaklanjuti? Dari mulai mereka menyampaikan surat sampai kemudian mereka mendapatkan balasan seperti itu. Oke. Yang pertama kita akan melakukan register atas permohonan informasi. Jadi semua permohonan informasi itu diregister. Kemudian kita akan melihat kategori informasi yang dimohonkan itu apa. Apakah termasuk kategori informasi publik atau informasi yang dikecualikan. Kalau informasi yang dikecualikan tentu tidak bisa kita berikan ya, tapi kita akan sampaikan informasi bahwa informasi yang Anda minta adalah informasi yang dikecualikan sehingga kami tidak bisa memberikan informasi tersebut. Tetapi kalau misalnya yang diminta adalah informasi publik dan itu berarti semua bisa diakses dan kita sampaikan kepada pemohon informasi, kita akan berkontak atau berkoordinasi dengan unit kerja pemilik informasi. Kemudian kita memberikan jawaban atas informasi itu kepada pemohon informasi. Seperti itu. Mbak Ye, kemudian dari informasi-informasi tadi nih, yang paling banyak dimintakan informasinya oleh para pemohon informasi siapa aja? Data apa saja Mbak? Oke, kalau di KPK sebagian besar terkait dengan progres penanganan kasus. Gitu ya. Itu sudah pasti ya, pasti karena setiap itu kan, bulan ya, setiap periode. Bisnis utamanya KPK gitu ya, penanganan kasus. Kemudian yang kedua mengenai pengadaan barang dan jasa. Itu banyak sekali permohonan informasi mengenai hal tersebut. Oke, berarti kalau untuk permohonan barang dan jasa ini mereka meminta data terkait apa saja itu Mbak? Apakah banyak jumlah sih, atau bisa prosesnya, kemudian bisa kenapa yang menang vendor ini, vendor A gitu atau ya. vendor B begitu ya. Oke, jadi biar lebih clear lagi ya kenapa kemudian sebenarnya lebih pada memotret bagaimana transparansi pengadaan barang dan jasa di sini. Ya. Nah, ini Mbak ya, kemudian dari KPK atau PPID ini sudah ngasih data, ngasih informasi. Kemudian ternyata saya misalkan sebagai pemohon informasi, aku nggak puas nih untuk informasi yang diberikan oleh KPK.
ada mekanisme selanjutnya nggak Mbak Ye? Lagi-lagi ini diatur dengan undang-undang ya, keterbukaan informasi publik. Pemohon itu memang berhak mengajukan sengketa ketika dia merasa tidak puas atau permohonan informasinya dia rasa kurang nih gitu. Yang aku minta sebenarnya nggak segini gitu. Nah itu pemohon berhak untuk mengajukan sengketa dan itu diberikan sengketa itu ditujukan kepada atasan PPID. Yang adalah? Kalau di KPK, atasan PPID adalah Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal ya. Oke, berarti ketika aku nggak puas, aku bisa mengajukan sengketa. Nah, di sini nih sering kejadian keberatan ya. Iya, Oke. keberatan. Nah, Mbak Ye, menarik nih soal sengketa dari pemohon informasi yang tadi Mbak Ye sebutkan. Kira-kira ada alasan lain nggak kenapa kemudian para pemohon informasi menyengketakan informasi yang diberikan oleh KPK? Iya, biasanya pemohon informasi itu tidak puas sehingga mengajukan sengketa informasi itu karena yang pertama biasanya pemenuhan informasinya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. 10+7, tapi dia tidak kunjung dapat lewat jawaban gitu ya, misalnya. dapat Lewat jawaban. dari itu. Yang kedua, permohonan informasinya tidak semuanya dipenuhi, hanya sebagian saja. Hanya sebagian saja, oke. Hanya sebagian yang kita penuhi. Dan yang ketiga yang tidak dipenuhi oleh badan publik gitu ya. Jadi mereka tidak mendapat jawaban atau informasi yang diinginkan seperti itu. Oke. Nah Mbak Ye, kemudian di tahun 2022 dan 2023 itu untuk sengketa informasi ada berapa banyak nih di KPK? Di tahun 2022 ada 2 sengketa informasi. Yang satu sudah selesai di Komisi Informasi Pusat dan yang satu masih belum selesai nih, masih belum ada putusan. Kemudian di tahun 2023 ada 1 sengketa informasi tapi itu juga sudah selesai, sudah putus. Sudah putus ya? Ya. Mbak, aku tertarik dengan yang di 2022 itu kan berarti dia sedang berproses nih ya? Betul. Oke, yang dimaksud dengan sedang berproses ini kemudian tindak lanjutnya seperti apa nih Mbak? Kita akan menunggu jadwal sidang lanjutan dari KIP tadi ya? ya? Iya betul, dari KIP karena mungkin ada yang diperlukan dari kita yang belum dipenuhi gitu ya. Misalnya kita informasi apa yang harus diperlihatkan kepada pemohon informasi tapi belum kita penuhi gitu. Dan sebaliknya juga ada yang diminta oleh majelis dari KIP tapi belum dipenuhi oleh pemohon informasi. Oke, jadi tidak hanya ada di KPK saja tapi bisa jadi juga di pemohon informasinya yang belum terpenuhi syarat-syaratnya ya. Oke, baik, kita geser ke pertanyaan dari media sosial yang disampaikan di @pip_KPK. Ini dari saudari Rinda Septiani. Dia bertanya ingin melihat jumlah perkara yang ditangani KPK sepanjang tahun 2023. Bisa lihat di mana ya kira-kira? Oh, itu data berarti ya, data penanganan perkara. Data penanganan perkara dan juga data-data lain mengenai kinerja KPK itu semua bisa diakses melalui website KPK di kpk.go.id. Jadi itu semuanya ada. Kalau misalnya mau browsing tentang siaran persnya, tentang kinerja itu juga ada di situ. Oke, jadi semuanya terpool di kpk.go.id ini ya. Oke, Mbak Ye. Oke, baik Mbak Ye, terima kasih banyak sudah memberikan pengetahuan lebih terkait dengan PPID KPK kepada kawan aksi. Semoga ini menambah pengetahuan terkait dengan pengelolaan informasi dan data yang ada di KPK ya Mbak ya. Oke, terima kasih kawan aksi. Kami semua siap melayani publik dengan penuh transparansi. Oke kawan aksi, itu tadi bincang kita dengan Mbak Yeye di PPID Menjawab. Kita ketemu di episode selanjutnya. Salam anti korupsi.